Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluna bil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih bisa beraktivitas tentunya atas limpahan nikmat yang Allah alamatkan kepada kita di hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatannya hingga dipermudah untuk bertemu, berkumpul, silaturahmi, thalabul ilmi dalam rangka kita menjaga fitrah yang kita bawa sejak alam ruh, sejak alam lahir, alam rahim, maksudnya alam ruh, alam rahim sampai ke alam dunia. Ya, kemudian dibatasi kapan mulai membentengi iman, yaitu pada saat baligh. Sejak baligh itulah kita terbebani sebagai mukallaf oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syariat, ketetapan, hukum, aturan, atau puncaknya peradaban Islam. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada karib kerabatnya, sahabatnya, umatnya, dan pengikutnya. Semoga kita yang hadir di rumah Allah, di tempat yang paling mulia hari ini di permukaan bumi, masjid, kita duduk di tempat yang paling mulia, bersyukur kalaupun mengakhiri hidup dalam keadaan tempat yang mulia. Moga-moga terangkat. Dan itu sebenarnya puncak cita-cita kita. Apa? Husnul khotimah. Bukankah itu? Husnul khotimah itu bukan orangnya, sekedar orangnya, tapi tempatnya. Tempat yang baik. Orangnya juga harus berusaha menjadi orang baik. Moga-moga kita termasuk umatnya sekaligus pengikutnya. Pengikut Nabi rajin mencari ilmu. Tidak pernah merasa puas, merasa cukup dengan ilmu. Pengikut Nabi itu hanya merasa cukup dengan pemberian Allah yang berupa rezeki, makan, minum, tidur, keduniaan. Jadi pengikut Nabi mah cukup, mencukupi, merasa cukup dengan urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, wajib rakus, haus ilmu, haus pemahaman. Nggak boleh merasa cukup. Alhamdulillah, saya udah cukup deh, nggak ngaji lagi, udah hafal, udah ketalar. Itu seburuk-buruk makhluk merasa cukup dengan ilmunya. Kebalik, itu sebut qanaatu bil jahli, qanaah tapi jahil.
Nah, oleh karenanya agama ini bahkan mewajibkan belajar itu dari mulai brojol lahir ya, kalau bisa gitu ya, sampai dikubur baru berhenti. Selama napas, selama hidup, nyawa masih di kandung badan, walaupun sudah nenek-nenek wajib. Apalagi belajar ilmu yang wajib kita ketahui. Sebab yang diwajibkan itu di dalam rukun Islam wajib semuanya, kecuali ada keterangan haji wajib bagi yang mampu pimas tata'a ilaihi sabila, kewajiban bersyarat. Tapi kalau rukun iman nggak ada syaratnya bersyarat. Iman kepada Allah syarat ada nggak? Nggak ada syarat mutlak. Di dalamnya ada iman wajib, iman kepada Quran. Maka berkhusyuk berkhidmatlah detik ini kalau kita berada di belakang Quran, karena yang di hadapan kita ini rukun iman. Rukun itu tersusun tartib tartil. Ini susunan daripada iman yang di sini. Kalau dada kita berupa almari itu ada iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada kiamat, iman kepada qada. Berarti hari cabut tuh Quran, keluarin, buka. Jadi niatnya harus full, usahanya sungguh-sungguh, berkhidmatnya full, bahkan mendengarkannya saja mendengarkan saja. Baik yang di rumah nih, yang rajin mendengarkan. Apa ayatnya? Apabila dibacakan Quran, faiza quri'al Quran, Al-A'raf 204. Faiza quri'al Quran fastami'u, maka wajib istima', menyimak dengan cara ansitu, diam di tempat. Diam lahir, diam batin, itu yang bagus. Ada yang diam lahirnya, batinnya ngayab. Ada yang ke pasar, ada yang ke dapur, jemuran, wah rame. Orangnya duduk situ ya, yang ngayab melanglang buana rohnya itu. Itu pastami'u, kupingnya, telinganya, tapi pendengarannya ngablak mana-mana ya, ngabar. Apa namanya? Berkelana gitu ya. Makanya kalimatnya pastami'u, dengarkan. Maka Allah akan berikan la'allakum turhamun, akan diberikan rahmat. Karena kita ke surga bukan karena amal, tapi karena rahmat. Salah satu cara wasilah menyedot rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengerin tuh yang baca Quran. Baik tadarusnya, tadaburnya, tafakurnya, dengerin. Kalau mau rahmat nanti pulang. Rahmat itu kelembutan hati, lapangnya dada, mau menerima nasihat kebaikan. Itu rahmat. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan lawannya rahmat apa? Kan punya lawan tuh, lawan kata rahmat. Lawannya selalu ada lawan. Ini kasih sayang Allah, ini murkanya. Berarti kalau ada orang yang tidak mau mendengarkan Quran, bahkan dia sibuk dengan aktivitas sendiri, ada tetangga baca Quran, dia dangdutan deh. Tetangga baca Yasin, dia karaokean deh. Tetangga baca Kahfi, dia joget. Wah, itu orang yang langsung. Bisa jadi laknatnya tidak seperti jadi batu, jadi monyet, jadi kera, jadi babi. Umat Nabi Muhammad ngerar dikasih sayang dia berupa fisik mah. Salah satu laknat buat orang Islam adalah dicabutnya nikmat beribadah.
Males ibadah, nggak suka kepada orang soleh, itu adalah kutukan. Kalau mau dicabut oleh Allah, segera taubatan nasuh. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kembali, biar terus bersyukur karena Allah ingin hambanya bersyukur. Ya, nikmat nggak sanggup kita hitung. Bersyukur apa? Hari ini kalau kita lulus sampai maghrib nanti, Bu, kita belum lulus nih sebenarnya dari doa yang kita harapkan. Dan hari ini tepat di dalam kalender nasional Hijriah itu menunduki hari terakhir di bulan Rajab. Ya, apa Mas? Tanggal berapa sekarang? 28 atau 9? 9 kan? Jarang yang 30. Ya. Kalau pada perselisihan mungkin sehari lah ya. Kalau yang kita yakini hari ini adalah hari terakhir di Rajab. Berarti hari terakhir di bulan 6. Ya, udah bisa nanam lagi besok. Besok jadwalnya nyiram. Begitu mau nyiram, lah nggak ada tanaman, emang nggak nanam. Yang ditanamnya keburukan semua. Berarti lusa, esok lusa. Beda konsepnya, konsep menyiram, membentengi, mengayomi, menjaga amal-amal yang sudah rutin, yang sudah dawami, jangan kendor, jangan putus. Minimal sama. Maksimalnya naikin dikit. Ya, di spirit Rajab sesungguhnya adalah ke Sa'ban lalu ke Ramadan. Baik, hari ini ada 2 pokok bahasan sedikit ya, menuntaskan tentang kezaliman dan masih ada harinya. Yang kedua juga spirit Rajaban, ya. Spirit bulan Rajab atau Isra wal Mi'raj, walaupun lewat maksudnya tanggal 27 ya, umumnya, walaupun itu berbeda pendapat ya, dan kita tidak mau dijebak di situ. Baik, masih terakhir daripada sikap kita terhadap orang zolim. Yang mana ibu lihat yang kemarin tuh rentetannya ya, yang sudah disampaikan. Yang baru hadir atau baru gabung boleh nyontek bentuk-bentuk kezaliman dari A 1, 2, 3, udah 3 kali pertemuan. Dan itu sempat dibikin video YouTube buat kita aja ya, untuk mengulang-ulang. Karena nanti tahun depan ketemu lagi tuh. Di itu kita bahas ya, dengan tambahan temuan-temuan yang baru. Apa sikap kita terhadap orang zolim, yang mana yang sudah kita urai 3 minggu. Terhadap rentetan tadi, bentuk-bentuk tadi, kita harus punya sikap. Apa sikapnya? Ini sikap akidah ya, sikap mukmin terhadap kezaliman, terhadap orang zalim atau terhadap kezaliman. Quran surat 11 Hud ayatnya 113. Surat Hud juz yang ke-11, juz yang ke-12 maaf ya. Ayatnya yang ke-113. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya summa la tunsarun. Ya, ketemu artinya, Bu. Halo, ya. Apa kata Allah sikap terhadap orang zalim? Lamnya lam larangan, lam nahi, wala tarkanu. Jangan kamu cenderung apa sih?
Kalau berpihak udah bukan cenderung lagi tuh mah ya. Berpihak udah berpihak sama kezoliman udah pasukannya. Cenderung saja terhadap kezoliman Allah melarang, Bu. Coba simak tuh ayat. Cenderung kan miring-miring dikit. Ya. Gedemen nih dikit. Demen aja nggak boleh, Bu. Demen saja, cenderung saja kepada kezoliman, apa resikonya, dampak yang akan Allah hukum kepada mereka. Wal ya'udzubillah, kita tobat. Apa kata Allah? Yang menyebabkan kamu fatamassakumun nar, bakal dijilat api jahanam. Ya. Ibu setuju sama kelakuan zolim, setuju doang. Iya deh katanya. Iya. Tapi dia nggak gabung, cenderung doang, demen doang tuh. Nanti di Sirot ketika nyebrang mau ke surga, di bawah jembatan Sirot, lidah-lidah jahanam yang seperti gancu bakal menjilat bokong-bokong pencenderung kepada kezoliman. Padahal di dunia temannya banyak. Orang zolim kan banyak temannya. Siapa? Yang melanggar. Ini kemarin tuh, Pak, orang zolim siapa? Ya udah kasih tahu kemarin kan tuh. Buka lagi ayatnya, dirinci. Ya, yang makan harta anak yatim dimakan, yang ngezolim, ya, mengganti perintah Allah, berbuat musyrik, itu maksudnya. Nah, kita cenderung saja ke hal seperti itu. Fatamassakumun, nah, garis bawah ibu bakal diancam dengan dijilat api jahanam. Itu Quran 113 dari surat Hud, juz ke-12, halaman berapa? Halamannya 234. Kalau kata Adi Hidayat lah, sebelah kiri pojok kanan, pojok kiri, ya, biar cepat ketemu. Tapi ada kalau golongan yang membid'ahkan tuh, ya, aneh bin ajaib. Ya. Wal ya'udzubillahi min dzalik. Dah, nggak usah dibahas. Jadi sikap kita satu, kenapa sih nggak boleh cenderung sama orang zolim, apalagi membela, mempertahankan? Lihat ancamannya, ancaman lagi di surat Al-Anfal ayat ke-25, surat ke-8. Kita mundur. Kenapa kita tidak boleh mendukung kezoliman di muka bumi ini, bahkan cenderung pun akan terkena ancamannya. Lihat di surat Al-Anfal peringatannya, surat ke-8 ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Artinya, ya, wattaqu, dan takutlah fitnah, yang fitnah itulah tusibanal ladzina zalamu, takutlah kepada azab Allah, takutlah kepada bencana musibah, kebakaran, banjir, longsor dan sebagainya, yang tidak menimpa khusus pelaku orang zalim khosoh. Takutlah kita kepada musibah, bencana, malapetaka, ajab yang akan Allah turunkan kepada tidak khusus orang zalim. Orang soleh pun bakal kena, ahli ibadah pun bakal kena. Wah, takut gak tuh? Kalau ahli ibadahnya orang tahu ilmunya, tidak amar ma'ruf nahi mungkar, sebelahnya ada orang mesum berbuat zina, diem bae tuh CRT, kena semua itu dosanya. Pak, saya udah nyampein, udah nasihatin, udah ngasih tahu, kok saya kena juga imbasnya secara fisik,
Iya, kalau sudah menyampaikan tetap juga kena fisik, berarti penghapus dosa dan orang itu tidak bersalah di hadapan Allah, dia selamat. Tapi kalau dia baik, mendukung atau cenderung didiemin, dia akan terkena 2 kali lipat azab dunia, azab akhirat. Ada yang berzina di tengah kita, ada yang pacaran, ada yang makan riba, didiemin aja. Orang kaya kali ya. Daripada ibu dimarahin Allah. Emang resiko. Makanya ada cara, ada diplomasi, ada birokrasi. Kalau kita nggak berani, lapor ke Pak RT. Pak RT juga nggak segan, nggak berani karena suka ngasih kopi wae itu orang, lapor RW. RW juga ogah, ada gue takut dah. Laporan Mbak Binsa. Oh udah aman Mbak Binsa mah. Laporan lagi terus aja kalau kita peduli. Ya, kalaupun gak direspon, kita selamat insya Allah. Tuh ngomentari Al-Anfal ayat 25. Sudah sering dibaca kan Bu? Ibu hatam berapa kali sih Quran? Ramadan jar hatam doang sih ya. Nggak apa-apa, pahala hatam dapat, tapi dosa tadabur gede. Kan beda. Baca tadabur, amal, dakwah beda. Ya. Dan itu disampaikan di materi. Nanti kita ulang lagi, terus daur ulang. Ya. Kalau ilmu nggak diamalkan nanti dibusuk Bu, atau jadi pohon beringin yang tak berbuah. Ilmunya banyak, tapi nggak diamal-amalin seperti pohon beringin. Pohonnya tinggi, daunnya rindang, tapi nggak berbuah. Ternyata di dalamnya ada ular hijau, kuntilanak, segala macam numpuk, serem banget. Makanya ada orang ilmunya banyak tapi nggak beradab seperti pohon beringin, serem, takut. Kok ketemu Ustaz takut? Bukan segan, kalau segan beda. Gue takut nggak usah sana deh, nanti kabur. Berarti dia punya ilmu tapi dirinya nggak pernah mengamalkan. Buat orang lain terus aja kayak Yahudi. Ke orang nyuruh bener dia yang ngelakuin pasti. Ya. Terakhir nih untuk pengunci menyelesaikan konsep bentuk-bentuk kezaliman dan sikapnya. Ya. Nanti kita nyambung ke bab rajaban. Apa terakhir? Jaminan. Ya, kalau ini kan sikap, nah ini jaminan dulu atau keutamaan. Jaminan orang yang tidak mencampur adukan kezaliman dengan tauhid. Mencampur adukan kezaliman dengan tauhid. Al-An'am ayat 82. Ya, cenderung saja nggak boleh, apalagi nyampur. Di surat Al-An'am mundur lagi Bu ke surat 6. Ya. Ayatnya 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Terjemahnya, jaminan ibu mempertahankan keimanan dan tidak mau dicampur adukan dengan kezaliman. Ada 2 janji dari Allah yang akan ditepati, karena Allah la tuhliqul mi'ad, nggak pernah ingkar janji. Janji yang pertama apa? Allah akan berikan jaminan keamanan. Ya, aman di dunia, juga aman di
akhirat. Jadi kalau hidup ini selalu resah, gelisah, bingung, kurang, emosi, marah, dendam, benci dan segala macam, hingga tidur enggak nyenyak, makan enggak enak, padahal serba ada. Itu Allah katakan, aku cabut rasa aman di dalam hatimu. Aman kan bahasa Arab, Bu. Kalau bahasa kita mah tentram, sejahtera, damai, indah, akur, asa, asih, asuh, saling asah, saling asih, saling asuh. Kok tercabut saling asah, saling asih, saling asuhnya? Malah yang ada saling menjatuhkan, saling memfitnah, saling gibah, sesama-sama jamaah, beda-beda guru, ya kan? Beda nama, beda bendera, padahal sama kitabnya. Kok berantem sih? Karena beda kepentingan. Coba kalau kepentingan satu ridho Allah, pasti sama deh. Gak mungkin gak sama. Lagi-lagi itu bakal kita temukan sebagai ujian keimanan. Mana yang iman campur nafsu, mana iman yang campur zolim, bakal gak aman. Ngaji pun gak tenang dia. Mencok sana, mencok sini, bingung sana, bingung sini. Patokannya nafsu. Bukan dalil. Macam campur aduk. Miring aja gak boleh ya. Wala lam targanu, miring. Apalagi campur. Makanya carilah keamanan di dunia, carilah keamanan di akhirat. Jangan dicampur keraguan dengan keimanan, ketauhidan dengan kemusyrikan. Ini jelas banget dalam Quran konsepnya. Mau cari apa lagi? Lagi-lagi nafsu dorong kita. Ah, nggak cocok nih. Ah, nggak seneng nih. Ah, nggak enak nih. Itu urusan perut, bukan urusan iman. Masa iman di perut sih? Iman mah mau tidak mau, pahit manis telan aja. Karena imannya sudah jadi doktrin buat keimanan kita. Hak dan batil, wala talbisul haqqa bil batil. Alatnya ini. Dan lebih penting lagi kita aman di akhirat. Aman di dunia berarti kita walaupun banyak musibah tenang menghadapinya. Walaupun ditimpa kemiskinan tenang menghadapinya. Ditimpa apa saja yang menghadang dirinya kok tenang, karena ada jawaban di Quran juga. Jawabannya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah yang menimpa kita ujian, musibah, malapetaka, sakit, meninggal, PHK, kecurian, seluruh yang dihadapkan, kata Allah, sudah aku takar dan sudah aku ukur, pasti kamu mampu. Dan siapa yang memberikan kemampuan, hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Di zikir kita pakai. Jadi alat ukurnya di dunia aman tuh bukan berarti tanpa ada apa-apa. Yang dimaksud aman di dunia itu mampu mengatasi besarnya harapan kepada Allah dan besarnya keyakinan kepada Allah bahwa yang menghadirkan semuanya, suaminya belin, anak gak senang, ya, mertua juga begitu, lingkungan juga demikian. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Apapun yang dihadirkan ke depan kita, izin Allah. Wa ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidaklah musibah yang menimpa kita tercatat di Lauhul Mahfuz. Iman lagi, rukun iman yang keenam itu bicara, Bu. Jangan jerat di tembok ratapan status ibu. Apalagi curhat ke yang nggak ngerti. Oh iya bener tuh. Ya tambah subur nanti emosinya. Apapun yang diberikan kepada ibu punya suami, ibu punya anak, mungkin punya cucu, mungkin punya tetangga, gak sesuai ekspektasi kita. Ya itu Allah hadirkan sebagai ujian buat kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan hidup dan kematian, apapun yang hadir kepada kita itu adalah agar menguji di antara kalian. Ujungnya ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya? Yang terbaik amalnya kata Nabi orang sabar.
sabar dalam ketaatan, sabar dalam musibah, dan sabar tidak mendukung kemaksiatan. Karena Allah hendak dekat dengan mereka, wasta'inu bisobri wassalah. Udah jelas, lengkap, sempurna dalam Quran. Jadi ada masalah musibah yang menimpa, jangan nyari kambing hitam, nggak ada. Taruh itu dulu adanya ya. Lain kambing hitamnya suami ya. Aman di dunia, sekali lagi, bukan berarti ibu tidak mendapatkan apa-apa, justru malah melipat gandakan apa-apa yang menghadap kepada kita. Tapi kita punya jawaban, selalu menjawab la yukallifullahu nafsan di Quran. Quran lagi. Dan yang lebih penting, lebih pokok, kita ingin selamat di perjalanan yang sesungguhnya, di perjalanan yang abadi, di perjalanan yang kekal. Tidak ada lagi ujungnya kecuali hidup setelah kematian. Hidup yang sengsara wal yauzubillah di sijin, atau hidup yang bahagia di iliyin. Kalau ingin hidup yang bahagia, amalkan, jangan campur aduk keraguan dengan keimanan. Dari mana mulai setarnya akhirat? Dari sakaratul maut, alam barzah, padang mahsyar, sirat, lanjut surga atau neraka. Itu prosesnya lama, berjuta tahun di alam kubur, ribuan tahun di padang mahsyar, ribuan tahun di sirat, tergantung amal. Ada yang cepat, ada yang berjalan kaki, ada yang nyantai, ada yang ngesot, ada yang merangkak, sesuai dengan amal-amalnya. Kalau ibu mau ngaji, ngerangkak, ngesot, ngaji lama, dandannya lama, mandinya lama, goreng dulu, lama, 10:30 nih, mana ngesot. Terakhir, mari kita tuh pengajian dengan batu. Surga si ngesot dorong begitu ya. Kalau sengaja dan kebiasaan, titik ya. Tapi kalau darurat, Allah alam. Cari keselamatan di akhirat mulai kapan? Mulai sakaratul maut, ingin diringankan seperti air yang meluncur dari lubang teko, seret. Atau seperti rambut yang dicabut dari tepung yang kering banget, seret. Aman tuh. Aman yang pertama, sakaratul mautnya ringan. Aman yang kedua, begitu masuk alam kubur, terang sekali, lapang banget, luas. Di sekitarnya aroma harum menemaninya, selimut dari surga, tikar dari surga. Dan duduk di sebelah kanan ibu seorang yang menemani. Dia berkata, ibu, kenalkah sama aku? Siapa kamu? Man anti? Siapa engkau? Ana amalukal hasanah, saya amalmu yang baik. Bukan suami ibu, bukan teman ibu arisan, apalagi tukang ngibah. Yang nemani ibu bapak di alam kubur kan 3 yang mengikuti ke pemakaman, yatba'ul salasun mayitun, 3 yang mengikuti mayit. Maluhu, hartanya, wa ahluhu, keluarganya, wa amaluhu, amalnya, wa yarjisnaini, yang 2 pulang sambil nangis kelojotan, air mata bombay bohongan. Udah 3 bulan 100 hari kawin lagi. Atau yang bapak ibunya meninggal, istrinya meninggal, belum kering itu kuburan udah kawin lagi, nggak ada masa idah lagi. Hartanya pajero baru lunas, rumah baru lunas, villa baru lunas, ya. Deposito baru mau diambil, tiba-tiba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Speaker pengeras suara berbunyi. Itu kan kemarin yang baru lunas Pajero-nya tuh. Villanya, depositonya baru diambil. Istrinya dapat lagi baru, muda banget. Belum tuan pengantin baru belum. Wa yabqa wahidan, yang 2 pulang hartanya dan keluarganya. Wa yabqa, dan tetap 1 menemani di alam barzah alias alam kubur. Siapa dia? Amalukal hasanah, amalmu yang baik. Ngaji ibu, tadarus ibu, jilbab ibu, sholat ibu, dan puncaknya adalah ketaatan ibu kepada seorang suami yang diberikan amanah oleh Allah 8 pintu surga dalam genggamannya. Belum dikasih sama ibu, belum, masih diginiin. Ibu bisa nggak ngerayunya, kata-katakin ya, biar kasih. Biar
wahai Umi, istriku tercinta, cantik, bahagia, senang, selalu menemani ibu. Langsung malaikat min kuli babun, dari setiap pintu surga datang kayak calok, Bu, lewat sini Bu, ayo sini Bu, sini. Ya, itu dibeli dengan ketaatan. Terakhir tuh ya, pembahasan terakhir. Jadi keamanan di dunia dijamin kalau kita tidak berbuat. Separuh sampai kajian akhir kita bahas, karena ini penting ya untuk melengkapi kajian Rajaban atau peristiwa Rajab yang ini diulang-ulang. Sebab pertama saja kita kembali ya, fokus ke yang kedua nih. Ini selesai yang tadi. Sebab pertama kali terjadi itu banyak sahabat yang murtad, apalagi orang yang awalnya ragu dengan kejadian Isra wal Mi'raj. Ya. Tapi dengan kehendak Allah, dan ini program Allah, berhasil ya program Allah yang bernama Isra wal Mi'raj, yang alhamdulillah programnya juga sampai kepada kita hari ini. Intinya sholat, intinya. Ya. Tapi proses yang mengikuti kejadian itu dan yang melatari belakang sebelumnya kita pun harus tahu. Ya. Para sejarah melatar belakangi asbab ya, terjadinya Isra wal Mi'raj. Kalau ibu ketahui dalam proses sejarah, maka saya harapkan ibu beli bukunya, karena biar kalau ada sebaran WhatsApp ya, sebaran postingan, kita punya pegangan ya. Makanya bagus kalau ragu langsung ke grup. Dua kitab yang mendukung kita terhadap kebenaran Isra Mi'raj dan berbagai kejadian ya, kemudian sampai pulang ke Mekah lagi. Itu di tafsir Ibnu Katsir yang satu, yang kedua di tarikh kelengkapan Sirah Nabawiyah. Lengkap Bu. Saya yakin 90% belum ada yang punya buku. HP kebeli, HP paling murah 1 juta Bu, HP paling murah 5 bulan ibu pakai, jual. Laku berapa Bu? Ibu beli HP 1 juta, 5 bulan bosan ibu jual, laku berapa? Udah gitu pecah dikit di pojokannya, udah buyar dikit-dikit, 50.000, rugi 950.000. Coba kalau ibu beli buku yang barusan saya sebut cuma 475.000 lah, gopek dah sama ongkir, dapat 3 gembel. Isinya diantaranya lengkap kisah Isra wal Mi'raj. Jadi 16 bulan sebelum kejadian Isra wal Mi'raj, Rasul itu diuji dulu. Apa ujian terbesar? Ujian terbesarnya apa? Menjelang mau Isra wal Mi'raj, puncak Nabi diuji oleh Allah. Dan di situ disebut amal hajen, tahun duka citanya Kangjeng Nabi saat itu. Apa diantaranya? Satu, meninggalnya Abu Thalib, pamannya, yang selama Rasul dakwah, pamannya itu membela, menolong, membentengi, menghalangi dari intimidasi orang-orang Mekah. Pamannya tuh. Walaupun sampai akhir hayatnya Abu Thalib tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, nolak, gak mau. Padahal amal kebaikannya berjuta-juta depan Nabi, sayang tidak punya daya tampungnya. Daya tampungnya apa? Passwordnya apa? Agar amal tadi mendapat nilai 2 kalimat syahadat. Makanya 2 kalimat syahadat ditetapkan di rukun Islam yang pertama sebagai fondasi. Tanpa 2 kalimat syahadat, la yahbatanna amaluka. Tanpa 2 kalimat syahadat, semua amal tidak punya gantungan, tak tercantol. Habaan mansura, seperti debu yang berterbangan. Makanya oleh ulama syahadat jadikan pondasi. Menjelang wafatnya sakaratul maut, Rasulullah memaksa
memaksa agar pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wahai pamanku, ucapkan 2 kalimat syahadat agar rentetan kebaikanmu aku tampung di hadapan Allah dan aku akan disaksi sebagai syafaat di hadapan Allah, wahai pamanku. Lah, kata pamannya, enggak ada, di sampingnya ada abu-abu yang lain. Dibisikin lagi sama Nabi, nalkin, dibisikin lagi, jangan, apa kamu akan meninggalkan Tuhan-Tuhan nenek moyang kita? Oh, nenek moyang. Jadi yang menghalangi hidayah mau baca Quran dan terjemah serta maknanya adalah nenek moyang, tradisi budaya. Lihat aja orang yang hidupnya kental sama budaya, nggak tahu Quran tuh. Taunya Quran buat orang mati, buat pindahan rumah, buat syukuran, buat kawinan, buat apa lagi? Itu seremonial. Dia nggak tahu Quran itu dalil nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Isi Quran itu adalah petunjuk bagi manusia biar menjadi orang beriman dan bertakwa. Sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Beda orang yang ngerti Quran dan yang nggak ngerti Quran mah. Ibu-ibu yang ngerti Quran mah kalau cerita, kalau ngobrol sama suami nggak pernah melotot. Mak kalau tahu Quran, kalau ngobrol sama suami volumenya pasti kecil daripada suami. Tuh. Beda emak-emak yang nggak ngerti Quran, teriaknya kayak tukang parkir. Keluar pakai kaos oblong. Ya Allah ya Rabbi. Itu bedanya. Sama-sama perempuan tapi kalau nggak ngerti Quran error, Bu. Tidak tahu kedudukan seorang suami sebagai gerbang pintu surganya. Dibentak, dipelototin, para Allah titipkan di punggungnya. Ya, maka bersyukur ibu dekat dengan Quran, cinta dengan Quran, rindu dengan Quran, bahkan minta kepada Allah, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Quran yang kita baca, Allah janji loh, Bu. Dia bakal datang di alam kubur menerangi kita, melapangkan kita, di padang mahsyar menaungi kita. Di sirat cepat kilat, ke surga dianterin, di dalam surga didudukin. Masa masih kurang yakin lagi? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, kembali kisah tadi. Abu Thalib sampai akhirnya wafat dan tidak menerima Islam. Nabi nangis, Nabi nyesek dadanya. Turunlah wahyu. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, sekalipun kepada engkau yang kamu cintai, innaka la tahdi, kamu gak bakal bisa ngasih petunjuk. Ahbabta kepada orang yang kamu cintai, walakin Allah yahdi ma yasha. Allah tahu siapa yang berhak mendapatkan petunjuk. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Turunlah Wahyu 28:56. Itu dalilnya. Yang kedua yang membuat Nabi sakit, pedih, luka, lemes, sifat kemanusiaannya muncul. Apa? Ditinggalkan istri tercinta, tersayang. Dialah seorang istri yang mendampingi beliau. Berapa tahun, Bu? Halo? Berapa tahun Siti Khadijah mendampingi Rasulullah berdakwah? Ayo hitung dulu, cepat. Nikah dengan Nabi beliau usia 45. Ya. Rasul usia 25. Ayo AEAN sejarah nih. 25. Kemudian beliau Nabi SAW meninggal di usia 63. Jadi belum sempat hijrah ke Madinah, istri beliau sudah wafat. Sedangkan di Mekah lama usia 13. Berarti kurang lebih 10 tahun. Atau tadi 16 bulan sebelum hijrah, berarti 13 tahun dipotong 16 bulan berapa? Nah, kurang lebih situ istrinya meninggal. Abu Thalib wafat, istrinya juga wafat. Sakit, luka, disiram cuka. Kayak apa rasanya, Bu? Nah, setelah kehilangan yang dua ini,
orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik lebih gencar memusuhi Rasulullah karena sudah tidak ada lagi yang menaunginya. Abu Thalib yang disegani udah nggak ada. Istri beliau yang mendanai dakwah pun sudah tiada. Kalau bahasa manusia hendak kemana lagi saya berlindung? Ya, paman yang disegani sudah tiada. Istri yang selalu mendampingi setia setiap saat, hartanya, tenaganya, pikirannya. Bahkan beliau mewarisi meninggalkan satu perempuan penghulu surga, yaitu Fatimah. Dan Fatimah sempat menikmati cacian makian saat Nabi dicaci maki. Sering Fatimah menyeka darah dan kotoran di janggut ayahnya ketika berdakwah. Dan Fatimah masih usia 10 tahun. Waktu Rasulullah sujud di pinggir Ka'bah, ya, di pelataran Ka'bah. Begitu bangun, ari-ari onta yang baru lahiran dilemparkan ke kepala Nabi. Kayak apa darahnya, Bu? Onta bukan kambing, ari-arinya. Otomatis darah dan seluruh isinya muncrat di kepala Rasul yang membasahi jenggotnya. Dan itu Fatimah yang mendampingi dan bersihkan. Tuh, kejadian-kejadian sebelum terjadinya Isra wal Mi'raj. Sehingga di kepala kita nggak cuma 2, Rajaban sama hadis palsu. Ya, tiap tahun. Udah gitu di kepalanya besek paling. Coba ulang ini sih. Atau 16 bulan sebelum hijrah kejadiannya. Wafat Abu Thalib. Wafat istrinya. Lelah, capek, hilang, rasa pelindungan sudah nggak ada kecuali Allah. Maka dia pun berpikir dan punya perasaan, kayaknya satu tempat nih yang pasti bisa saya berlindung di sana, yaitu kampung Thaif, daerah Thaif. Di sana mungkin ada kerabat yang bisa menampung, melindungi. Berangkatlah bersama Zaid bin Sabit. Apa yang terjadi? Justru melengkapi kesakitannya, menyempurnakan lukanya. Sudah amat terpukul 2 kali dengan pukulan yang dahsyat. Betul-betul dipukul, dilempar, bukan disambut tapi disambit dengan batu. Baca di sejarah. Kalau ibu baca sejarah Thaif nggak nangis, ibu baca perang Uhud gak nangis, tanyakan Bu, hati ibu kerasnya kayak apa. Sekali lagi, ibu baca waktu Rasul hijrah ke Thaif, dakwah ke Thaif, dan ibu baca sejarah perang Uhud, tidak menangis, ada apa dengan hati kita? Mana cinta kepada Nabi? Karena yang bicara cinta kepada Nabi nanti hati ibu. La yanfa'una malun wala banun, enggak ada manfaatnya harta benda fisik kita kepada Allah. Illa man ataqallah biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang penuh kerinduan, kecintaan kepada Nabi. Bagaimana mau penuh cinta dan rindu kepada Nabi? Bukunya enggak punya. Atau enggak pernah nonton sejarahnya. Kalau nonton kan terbatas pada waktu. Kalau buku selalu ada di rumah. Jadi kan rumah itu perpustakaan. Ibunya enggak baca, anak suruh baca. Ibu, anak, bapak, cucu nggak mau baca, kasih pesantren. Banyak harapan di pesantren, berapa ribu ratus santri pasti baca, pahalanya pasti dapat. Jadi bentuk cinta itu usaha, upaya dan maksimal, nggak cuma Allahumma sholli, bukan mulut doang cinta. Itu kalau cinta sekedar mulut gampang, saya nggak kemari deh, saya nggak kesini, saya mau sholawatan 2000 kali di rumah saja, udah cinta. Tapi ternyata kul in kuntum tuhibunallah. Kalau kamu cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah. Kul katakan, jika kamu cinta kepada Allah, ikuti Nabi, ikuti fattabi'uni, itu kalau kenakan. Fattabi'uni. Ikuti aku. Bagaimana ngikutin yang dibaca, yang ditontonnya film Korea sama India. Kamu Nabi palsu diikutin ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi.
Apa yang terjadi, sambit batu, caci maki, dari anak kecil dewasa hingga penguasanya mengusir. Kebayang nggak? Harapan yang tadi pupus tuh dengan 2 pukulan yang dahsyat ditambah dilengkapi dengan 3 pukulan yang lebih dahsyat lagi. Sekampung nimpukin, Bu. Kerasa nggak? Kebayang nggak? Kita tinggal nikmati, tinggal baca, tinggal make. Itu pun masih berdebat, masih rame, masih cekcok. Nah ini gara-gara Rajaban nggak dibahas masalah ini sebelum kejadiannya. Nah di kepalanya tadi, coba sebelum hijrah, sebelum Isra wal Mi'raj apa? Makanya ada ulama yang menganalisa sejarah dalam fikih Isra. Pantas Allah mengundang beliau ke hadapannya. Karena Allah tahu rangkaian-rangkaian sebelumnya, sakit, pedih, perih, lelah, darah, daging, semua sudah mengikutinya. Sudah menjadi warna pernak-pernik dalam dakwahnya. Dan puncaknya Taif tadi, kata Allah, Jibril undang. Di Rajaban tuh walaupun substansinya pernah sholat, tapi ada hiburan batin. Ada kerinduan dari Allah ingin diundang langsung ke hadapannya yang sampai Jibril pun gak sanggup mendekatnya. Hanya Nabi Muhammad. Wajar hampir 13 tahun, kurang 16 bulan, harta habis, istri terkuras, tinggal 0. Sahabat banyak yang syahid, berapa keluarga, terutama keluarga Ammar Yasir, belum dijarah hartanya, sudah lengkap dan penyempurnanya waktu beliau dakwah ke Taif. Setelah itulah baru tidak lama datanglah Jibril membelah dada beliau. Jadi yang sahih itu Rasulullah pernah dibelah dadanya, dioperasi dadanya 2 kali. Ada yang 3 kali, berkata tapi yang sahih 2 kali. Pertama usia 10 tahun, waktu gembala kambing. Ya, pernah baca Bu? Nggak pernah kebangetan. Ya, dibelah. Itu lagi ngangon. Dan ada saksinya Anas. Pembelahan yang kedua sebelum Isra wal Mi'raj, dibelah dadanya, dikeluarin jantung hatinya, dibersihkan dengan air Zam-Zam dari bejana emas, dikuras. Logika iman apa? Agar dadanya bersih dan Allah dan Jibril masukkan hikmah, dadanya penuh dengan hikmah hingga menghadap Allah, tidak sebutir debu pun yang menghalanginya. Makanya Mi'rajnya kita tuh ya, Isra'nya kita, Mi'rajnya kita tuh itikaf 10 hari. Ya, itu puncaknya. Nah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu sedikit yang melatar belakangi yang penting. Jadi di samping Allah akan berikan kewajiban sholat, tapi ini kata para pembawa sejarah justru Allah ingin menghibur beliau setelah berapa rentetan ujian yang menimpanya. Dihiburkan di surat surat pertama ya. Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil aqsa masjidil haram ila masjidil aqsa ila akhir ayat. Maha suci Allah. Kalau ayat diawali subhanallah, itu di depannya enggak ada yang main-main, Bu. Sampai Rasulullah katakan aku melihat di sekitarnya dari Mekah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sekitarnya udah sulit digambarkan, apalagi aku waktu naik ke Sidratul Muntaha, 7 lapis langit aku lalui, aku sulit menggambarkan keindahan ciptaan Allah, sulit. Bahkan diceritakan ya setiap langitnya bertemu kan ya dengan para nabi. Kita mulai ya, yang udah hafal menghafal, yang belum hafal catat. Kita mulai berangkat ke Masjidil Aqsa dulu ya. Dan buruk itu adalah kendaraan di bawah kuda di atas keledai. Ya, buruk. Jadi menunggangi buruk dari Masjidil Haram nih ke Aqsa tuh pakai buruk. Makanya spirit Rajaban harus membahas Palestina. Spirit Rajaban harus membahas Masjid Al-Aqsa. Itu ya. Sampai ke masjid, sholat 2 rakaat bersama Jibril, dan ada yang menyatakan begitu assalamualaikum, di belakangnya sudah penuh
dengan nabi dan rasul. Salat 2 rakaat mengimami para nabi. Itu sejarah versi lain, tapi ada di situ sahih. Ya. Di tarikh tadi dan di tafsir Ibnu Katsir. Selesai, assalamualaikum yang kedua, mengimami salat. Bahasa kita mah haus nabi haus ya. Diberikan minum. 2 gelas pilihan. Nih. Nabi ngambil air wah hebat. Kata Jibril. Susu yang kau minum adalah fitrah Islam. Dan seandainya kau minum arak, nggak kebayang deh di masjid suguhan buat ustad arak. Kan Nabi minum, ya kan? Pada minum arak. Nabi yang jelas-jelas minum susu aja udah pernah minum arak. Ya, banyak kan di toko-toko sore resmi itu ada bir beralkohol, ya kan? Selesai itu dimulailah mukjizat besar itu dengan berangkat membelah langit yang pertama. Yang memiliki kendaraan sejauh mata memandang. Kalau pandangan kita ke ujungnya, ujung pandang, ya ke pandang kita tahu. Maka di langit pertama, ya saya ringkas ini. Di langit pertama, kata Rasulullah SAW, aku bertemu dengan Nabi Adam. Catat. Ya. Karena ini sahih. Ketemu bapaknya, yang bapaknya itu, yang Nabi Adam itu ketika beliau nengok ke sebelah kanan, beliau tertawa, tersenyum dan gembira. Nabi melihat Nabi Adam nengok ke kanan, senyum, gembira dan senang. Tetapi ketika Nabi Adam nengok ke sebelah kiri, nangis, sedih, luka, nyesek dada. Kayak apa, Bu? Maksudnya apa itu? Nabi Adam itu kakeknya Rasulullah. Bapak kakek kita juga, alhamdulillah. Jadi kita ini keturunan Nabi, alhamdulillah. Nggak usah ribut lah. Asli semua darah kita, DNA-nya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya. Dia melihat Nabi Adam tengok ke kanan, gembira karena umat-umatnya semua berbuat baik, sedang ada di surga. Senang dia. Tapi begitu melihat ke kanan ke kiri, nangis jejeritan, ya Allah, kebayang nggak Bu, ibu punya anak 10. Ibu punya 10 misalkan. Yang 5 baik, yang 10 yang 5 jahat. Yang 5 sebelah kanan, anak saya soleh semua nih, ke surga semuanya. Begitu ibu nengok ke kiri, astagfirullahaladzim, anak saya ke neraka. Kayak apa rasanya, Bu? Kayak apa rasanya? Begitulah rasa Nabi Adam waktu itu di langit pertama. Dan bukan cuma 5 anaknya. Berapa miliar? Sekarang ada 8 miliar ya apa 3 miliar sekarang. Berarti nengok sebelah kanan, alhamdulillah bermiliar-miliar anak cucu Nabi Adam di surga. Seneng banget Kangjeng Nabi Adam. Tapi begitu, ya Allah, ada yang ditusuk, digunting, dibakar, disate, diinjak, disangrai, digoreng. Ya Allah. Dan yang pertama si Kabil yang bunuh. Maka kalau ada orang membunuh sekarang nih, dosanya hampir itu dosa jariah. Karena Nabi Adam yang pertama bunuh. Singkat langsung naik kedua, beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ini satu langit 2 orang nih ya. Di langit kedua Nabi Muhammad ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam. Yang ketiga, naik lagi ketiga ya. Karena waktu terbatas saya yang rinci, nanti rincinya ada di kitab. Yang ketiga atau langit ketiga, beliau bertemu dengan laki-laki yang sangat tampan, bercahaya wajahnya. Dialah Nabi Yusuf. Di langit keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Ini salah satu nabi yang akrab sama Israel. Di langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa. Nah ini nih yang nanti benar mandir ya, suruh balik lagi ya. Di langit terakhir, di langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Dan Nabi Muhammad memandang agak lama, memandang wajah bapaknya. Karena wajahnya 11-12 dengan kangjeng Nabi. Wahai ayahku, bapak kok mirip dengan aku ya? Maka Nabi menceritakan, aku bertemu dengan bapakku Ibrahim alaihissalam, wajahnya mirip dengan aku. Ya. Terakhir tuh, baru undangan pokoknya, ya. Beliau diundang mendekat, merapat kepada zat Allah, walaupun Rasul tidak melihat wajah aslinya, karena diliputi dengan cahaya di atas cahaya. Sebelumnya Rasul mengajak Jibril, bahasa kita mah, anterin saya dong, saya mau ketemu sama Allah nih, biar kita berduaan berdampingan. Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, tidak ada satu makhluk pun sekarang, dari sekarang sampai kapanpun, yang bisa dan diberikan kesanggupan untuk mendekat, merapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali engkau ya Muhammad. Kalau aku mendekat sedikit saja, aku akan kebakar dengan cahaya. Luar biasa Nabi kita ya, luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di sanalah singkat cerita, singkat kata, beliau diperintahkan fardu sholat. Saya bacakan hadisnya ya, ini sahih nih. Fardallahu ala ummati, aku diwajibkan oleh Allah atas umatku Lailatul Isra, ketika aku diisrakan, khamsina salatan, 50 kali salatan atau 50 rakaat salat. Falam azal urji'uhu wa as'aluhu, kata Rasul, aku sibuk kembali terus menerus, karena kan ke langit ke-6 tuh, di langit ke-6 ketemu Musa ya tadi. Kata Nabi Musa tadi, kamu disuruh apa sama Allah? Kalau ini di Rajaban sering dengar saya nih ya, karena ini populer banget nih, karena penting nih poinnya. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, apa yang kamu dapati dari Allah? Ya Musa, khamsina solatan, aku disuruh sholat 50 rakaat. Aduh jangan deh, katanya, tawar-tawar. Aduh katanya, umatmu pendek-pendek, umurnya pendek, kecil-kecil, nggak sanggup deh. Saya nih, ternyata Nabi Musa punya pengalaman sendiri dia. Apa pengalaman sendirinya? Punya umat rewel, bawel, ngeyel, yaitu Bani Israel atau Yahudi yang sekarang menjelma jadi Zionis, laknatullah alaihi. Ya, Nabi Musa punya pengalaman sendiri, umatnya bawel-bawel ya. Aduh, terus gimana dong? Udah tawar deh, udah kedua kali nawar, balik lagi tuh. Aduh, 5 kali 17 rakaat, jangan deh, tawar lagi deh. Ya Musa, malu deh saya. Nabi Muhammad punya malu bagian daripada iman, enggak deh, udah seginilah katanya. Apa kata Allah? Was'aluhu nahfi fahatta jala wamsan fi kulli yawmin wa lailatin. Kepada Allah Subhanahu wa taala kumohon keringanan sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhirnya 5 waktu, lailan fi kulli yaumin lailan, tiap hari malam dan siang 5 waktu, 17 rakaat. Yang lain ternyata dibikin sunnah oleh Allah. Nanti dicek deh pas dia 5 rakaat ya. Tapi di hadis yang lain, di hadis Tabrani yang tadi hadis riwayat Bukhari Muslim ya, di hadis Tabrani kata Allah, awalnya memang betul 50 waktu atau 50 rakaat, aku ringankan yang menjadi 17 rakaat atau 5 waktu, tetapi tetap pahalanya enggak berkurang. Kenapa? Karena aku lipat gandakan, sekali sholat dia 10. Apa dalilnya Bu? Catat dalilnya. 160. Ya. Bagi umat Nabi Muhammad sekali sholat pahalanya 10 kali. Jadi kalau nanti kita sholat zuhur seperti 10 kali sholat zuhur. Ya, dalilnya surat Al-An'am
160. Dan ini sering kita baca ya karena keutamaan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang mendatangkan kebaikan umum ya, khususnya sholat 1 kali, maka dia mendapatkan 10 kali lipat pahalanya. Alhamdulillah. Ya, berarti kalau umum ke semua kebaikan Bu, dan puncak kebaikan kan sholat ibadah itu. Termasuk ibu hari ini ngaji nih, datang di Sabtu ini terakhir lagi di Rajab, maka yang nggak datang karena nggak ujur syar'i rugi nih. Kenapa? Rajab udah habis. Karena di bulan Rajab kata Imam Al-Bagawi, barang siapa yang berbuat soleh di bulan Rajab maka pahalanya berlipat-lipat ganda. Azron a'zamu. Bersyukur alhamdulillah, terima kasih Bu. Lembaran hari ini ibu tetap mendapatkan keutamaan Rajab penutup. Besok udah Sa'ban. Ya. Alhamdulillah. Ini satu nikmat yang tak terasa tapi nyata. 60. Kayaknya sering deh. Coba ibu cek di buku. Sering ya. Jadi barang siapa manjaa, siapa yang mendatangkan satu kebaikan kepada Allah dan super yang terbaik adalah sholat. Jadi keumuman dalil ini boleh kita pakai. Kekhususan apa buat sholat boleh. Berarti kalau ibu nanti pulang, suaminya haus, ibu bikinin es apa? Es teh manis, es campur. Ibu kasih kopi segelas tuh. Di Rajab apalagi ya, di bulan biasa 10, Rajab lipat ganda Bu. Usahakan hari ini bikin suami senang. Karena maghrib batasnya Bu ya. 12, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 jam lagi Bu. Udah ibu ngalah aja deh. Servis. Bener ini ya. Walaupun suami bingung, ibu kenapa nih hari ini beda-beda nih. Rajab Pak, Rajab ini. Karena kalau ibu hari ini sampai maghrib ibu berbuat suami sakit hati, double dosanya Bu. Fala tujlamu fihinna anfusakum. Iya kan? Senang digana Bu. Ya 8 jam lah servis 8 kali enggak apa-apa ya. Kasih lagi, bikin lagi yang lain, servis lagi ya. Demi apa? Demi mencapai ridhonya Bu. Ya. Baik. Tadi ya, hadisnya sudah riwayat Tobroni, cuma saya ambil singkatnya. Hadis riwayat Tobroni tadi, walaupun satu kali waktu sholat, tetap Allah kasih pahala 10 kali lipat. Diperkuat dengan dalil Al-An'am 160. Cocoklah Quran dan hadis nih. Maka kata Syekh Albani, ini hadis sahih. Kalau hadis sahih itu sejajar dengan Quran, matanya baik matan ataupun sanadnya. Baik, terakhir karena poinnya di sholat Bu ya. Poin sholat. Kita urut perintah sholat dalam Quran. Karena oleh-olehnya sholat ada ya. Sudah fit sholatnya jadi 5 waktu. Perintah sholat Quran ya. Surat Al-Isra ayat 7-8. Ini dalil perintah sholat. Setelah beliau kembali ke bumi lagi ya. Nanti kisah selanjutnya kita pending. Karena substansinya sholat. Kita lihat di surat Al-Isra ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidzuluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir. Kapan sih tergelincir itu Bu? Apa tuh sholat apa tuh? Hah?
Coba lihat itu tafsirnya. Ini bah. Matahari tergelincir, berarti apa? Apa? Zuhur kan? Nggak boleh miring dikit baru zuhur. Sampai gelap malam dan laksanakan pula sholat subuh. Berarti hitungannya dari zuhur ya. Di jadwal sholat pertamanya apa? Mati ya. Subuh ya. Nah, apa itu kan masalah fikih. Ya di sini nggak dirinci, nanti rinci di hadis. Ya karena ini umum, globalnya. Terus apa? Tergelincir matahari sampai gelap, kan melintasi asar maghrib, ya kan, baru sampai isya, ya. 79-nya apa? Wa minal laili fatahajjad. Nah, dulu sebelum perintah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, hanya satu bu, sholat tahajud itu wajib. Dulu sholat tahajud hukumnya wajib bagi Nabi, ya, dan yang mengikuti saat itu. Dan rokaatnya, masya Allah, bu. Dari kapan? Dari isya sampai subuh. Kuat nggak? 2 rakaat aja kulhu sama al-falaq itu mah ya anas deh. Itu buat Nabi. Karena Nabi mah sholatnya bukan kewajiban bu. Nabi mah sholatnya syukur. Kalau kita mah sholatnya beban. Aduh. Udah zuhur lagi sih. Kesel sama zuhur. Astagfirullah. Kalau ada ibu-ibu yang udah asar lagi sih. Istighfar bu 2000 kali bu. Orang menungguin sholat dari tadi. Ya. Ada dari begitu. Kayaknya baru sebatang nih ngerokok katanya. Udah asar lagi sih. Nggak boleh begitu, dosa besar karena ibadah yang paling besar. Kemudian terlihat surat 11, surat Hud ya. Surat 11 mundur berarti ya. Surat 11 ayatnya 114. 1, 2, bukan. Surat Hud 114. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafayil nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yuzhibanas sayiat. Dzalika dzikra lizikrin. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung kedua ujung siang, pagi dan petang. Sholat apa tuh? Ayo ya. Nah dari sini ulama mengambil hukum ya. Sesuai dengan ilmunya. Datanglah ilmu fikih. Berarti fikih juga penting, perlu. Yang hasilnya nanti disepakati, yaitu sholat 5 waktu itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kembali lagi terus begitu. Jadi ini isyarat hukum, ya, nisbat hukum fikih itu ke sini, gitu ya. Dilaksanakanlah sholat pada kedua ujung siang dan pagi. Ujung siang itu apa? Ujung siang berarti kan asar. Ujung pagi zuhur, berarti zuhur asar gitu ya. Itu ya. Batasnya pagi apa? Siang. Batasnya siang sore. Batas sore malam, kan gitu. Tuh memang makanya disebut ahli fikih bu, ahli orang yang merenung, ilmunya banyak. Ya. Dan saya terutama bukan ahli fikih ya. Dan pada sebagian permulaan malam apa? Awal malam. Maghrib, berarti kan zuhur, asar, maghrib ya. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan, maka kata Allah lewat nabinya, wahai para sahabatku, jika kamu berbuat dosa setelah sholat subuh, kamu ketemu sholat zuhur, hapus dosamu. Anggaplah sholat itu seperti
di depan rumahmu ada sungai yang melintas di rumahmu ya. Kalau kamu mandi di sungai tersebut 5 kali sehari semalam, bersih nggak Bu? Bersih. Jadi kalau saya berbuat dosa setelah zuhur, ketemu lagi asar, alhamdulillah disikat, dihapus, dibersihkan dengan sholat asar. Habis sholat asar mepet misi juga bikin dosa kita. Sempet-sempetnya bikin dosa tuh ya 2 jam. Kata Allah, aku hapus dengan sholat maghrib. Dari maghrib ke isya harusnya kan duduk tuh baca Quran, malah ngerumpi nonton main HP. Dosa nggak tuh? Hapus sama isya. Habis isya nggak ada kegiatan, langsung tidur. Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 bangun jam 2 malam tahajud. Kalau tidurnya 4 jam, ala dokter berapa? 8. Oke, berarti kalau tidur jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, pas jam 4 subuh tuh. Ya. Itu muridnya dokter, bener tuh. Ya. Kalau jam 8 tidurnya, kalau habis nonton, habis gibah, habis canda, jam 11 malam baru tidur, 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7 baru bangun. Salah tuh dokter kalau gitu nah ya, 8 jam. Kalau 4 atau 5 jam pas banget itu. Dan ulama-ulama sufi, ahli tasawuf yang berakidah sepakat mereka tidurnya malam 4 jam Bu. Karena ada ayat wa minal laili qalilam minal laili ma yahjaun. Calon surga orang takwa pasti ke surga jannati wa uyun, surganya paling dekat dengan mata air. Salah satu perbuatannya di dunia adalah sedikit sekali tidur di waktu malam. Kalau dia tidur jam 10, 11, 12, 1, jam 2, jam 3 itu sudah bangun. Kalau dia tidur siang hari 2 jam, berarti sisa jatah ibu 2 jam malamnya Bu. Kalau ibu tidur siang hari 4 jam, habis Bu, nggak ada jatah ibu tidur, nggak ada yang semalaman. Kalau Imam Al-Ghazali begitu Bu, Syekh Abdul Qadir Jailani begitu. Kita masih siang udah tidur 3 jam. Mong anak tidur juga 2 jam. Malamnya marah-marah sama suami, saya kan belum tidur katanya. Ya Allah ya Rabbi. Di pengajian juga tidur dia. Ada yang tidur. Berapa jam kalau gitu? Habis dong buat tidur. Sedang orang tidur nggak dicatat. Pantas kata Allah calon surga mah jarang tidur Bu. Bener deh. Banyak ayat, banyak hadis. Orang yang banyak tidur Allah nggak suka. Apalagi tidur ba'da asar, apalagi tidur ba'da subuh. Tidur yang dibenci. Baik. Ya. Jadi laksanakan sholat di 114 ini sebenarnya lengkap dari zuhur, asar, maghrib dan isya. Ya. Kenapa? Karena 5 waktu sholat tadi ternyata Masya Allah, Alhamdulillah, Allah yang maha pengasih maha penyayang buat kita. Di tengah-tengah setelah sholat itu ada dosa, dihapus dengan sholat sesudahnya sebelumnya. Yang akan datang dosa hapus lagi, dosa hapus lagi. Tapi ada catatannya, ada tanda bintangnya. Kalau dosa itu tidak menyangkut dosa besar, nggak bisa. Yang bisa dihapus dengan sholat, dengan sodako, dengan istighfar, dosa yang tidak besar. Oh, kalau gitu harus tahu dong mana dosa besar, mana dosa kecil, dan mana dosa yang tersembunyi. Ada kitabnya, judulnya Al-Kabair. Penulisnya, pencatatnya Imam Az-Zahabi. Oh, saya minjem undang Ustaz, boleh minjem di rumah, tapi nggak boleh bawa pulang. Belilah, masa HP kebeliin. Nitip saya beliin ya. Bukan promosi, ngasih tahu ya. Lanjut. Sekarang Anissa 103. Ya.
403. Ya, 10 menit lagi. Atau di terakhir dah, ya. Di terakhir nanti nyambung lagi lah, nggak apa di bulan Sya'ban. Anissa 103 sebagai penutup di kajian siang hari ini. Ya, mangga sodako dari ibu yang mau baca. Nah, itu poinnya Bu ya. Itu poinnya. Apa poinnya? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Itu poinnya. Ya. Sebelumnya ada salat yang apa namanya tadi? Salat fikih yang salat sakit itu ya. Salat yang darurat. Intinya dari semua salat yang ada fikihnya, berarti kalau ibu sakit pinggang, berdirinya nggak bisa lurus, bengkoknya juga sakit, bisa pakai fikih yang sempurna. Harus tumaninah, sakit pinggang nggak tahan ini. Maka ibu masuk kategori fikih darurat. Berarti sholatnya duduk. Pak, saya ada bisul persis banget. 2 lagi matanya Pak katanya. Pinggang saya masih sehat nih, tapi begitu aduh nggak sanggup deh Pak. Apa? Ibu di sholatnya apa? Miring tiduran. Nah, berarti itu ranah fikih. Disitulah banyak ulama berbeda pendapat, ada fikih masuk. Nah, ini sebelum fikih dasarnya dulu. Jadi semua sholat itu ternyata waktunya sudah tercatat. Ya. Sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, mau semua golongan di kita ada berbagai macam mazhab sepakat deh. Kalau sekarang itu jam 12 lebih dikit sholat zuhur namanya. Ada yang bilang sholat asar tar. Kita beda mazhab ya. Kita beda golongan, kita beda ustad. Tanah saya sholat asar. Yo. Itulah Quran, indahnya Quran ya. Sama semua. Pokoknya jam 12 lewat 7 menit zuhur. Setelah sholat zuhur, ibu tungguin tuh Bu sholat asar Bu, tungguin sholat asar. Kapan sholat asar, jam berapa ya asar ya? Karena asar termasuk salah satu sholat wustu. Sholat wustu, sholat yang sebagai penentu daripada sholat-sholat yang lainnya. Ada juga yang berkata sholat subuh ya, itu perbedaan lagi pendapat. Kita nggak usah ke situ larinya. Yang penting subuh atau asar, jumhur asar. Kalau ibu sengaja meninggalkan sholat asar, menyepelekan sholat asar, menunda-nunda sholat asar hingga akhir, habis semua sholatnya yang 4 itu. Habis pahalanya. Layah batona, terhapus. Habis sholat zuhur tuh setengah nunggu, waspada. Ya, begitu ada sekarang asar itu agak mending, jam 3 lewat, hampir setengah 4 ya ada waktu. Karena sesungguhnya kita nih kerja, nunggu sholat, ibu beraktivitas, nunggu suami, ngomong anak, bikin aktivitas, kreativitas, jualan, bikin apa saja. Ibu itu sebagai wasilah, alasan lagi nunggu sholat. Jangan kebalik lagi bikin baru saya nuangin adonan ini. Waduh azan. Kalau saya biarin gimana ini bantet. Saya lanjutin azan. Wah, ada berantem sendiri kan. Gimana? Nah, urusan dunia kan yang megang, yang genggam kita. Dunia itu urusanmu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dunia itu. Kalau kira-kira berapa jam ini adonan, berapa jam ini jahitan, berapa jam ini kira-kira udah spare waktu tuh. Persis setengah 12 kelar semuanya. Gitu caranya. Setengah 12 kelar. Ada spare setengah jam, saya segala macam mandi, bersih-bersih. Saya ingin menghadap Allah dengan wangi, dengan bersih, dengan berdoa, berkah usaha saya. Oh, subhanallah.
Jadi dunia itu waktu kita yang ngatur. Sholat aja ada yang Allah waktukan, tetapkan waktunya. Dunia juga kalau bisa tetapkan. Kita tetapkan. Kita yang tahu berapa jam ini matang, berapa jam ini mulainya. Nah, itu. Sehingga kerja kita nunggu sholat, hidup kita nunggu mati. Udah, apa lagi kita tunggu? Allah alam bisawab. Itu ya sebagai penutup di kajian singkat, dan insya Allah walaupun di Sa'ban tetap kita akan lanjutkan bab sholat ya. Dan di bagian bulan menyiram, mudah-mudahan dengan sholat tadi tersiramlah semua amal-amal kita. Barakallahu li wa lakum, Allahumma arhamna bil Qur'an wa faqih fiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.